Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika 107,7 FM, bertemu lagi bersama saya Maha Putri. Kali ini di gelaran STEM C Flash Special SMK Fest 2024. Bersama saya sudah hadir Bapak Idewo Gede Mahendra Putra SH.MH. Beliau adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Bali. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat datang di studio radio kami Suara Teknika 107,7 FM. Terima kasih. Baik, ini saya tadi sempat ngintip profilnya Bapak. Bapak ternyata adalah asli Putra Buleleng Bapak ya? Iya, saya dari Buleleng di kota di Kelurahan Kaliuntu. Iya. Ya. Nggih, saya lihat Bapak ini alumnus SD 5 Kaliuntu. Ya. Terus sekolahnya di SMP 4 ya. Ya. SMP 4 Singaraja nih. Halo, ini Bapak Ibu guru. Ini beliau ini ya. Kemudian SMA TP 45 Singaraja sampai di Universitas Panji Sakti. Ya, jadi memang ori Bulelengnya dari beliau SD sampai S1. Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan karirnya Bapak hingga sekarang berhasil menjadi asisten pemerintahan dan kesejahteraan di jajaran pemerintah Provinsi Bali. Sedikit aja Bapak, supaya ada motivasi juga bagi anak didik kami, bagaimana mereka nantinya bisa menirulah setidaknya semangat dan motivasi dari Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, ini saya pertama sebelum saya sampaikan tentang diri saya, bagaimana perjalanan saya. Pertama saya mengapresiasi sekali ya, mengapresiasi daripada keberadaan dari radio ini ya. Terima kasih Bapak. Dan ini bagus dari sisi edukasinya juga kepada anak-anak. Nah, kalau saya semua itu berpulang dari diri kita. Gitu ya. Sama dengan saya tadi katakan bagaimana pengalaman sampai begini, enggak. Itu adalah pertama jalan hidup kita. Ya. Kalau saya katakan, dan itu adalah merupakan titipan ya, titipan, dan itu yang saya lakukan ataupun dari saya pengalaman kerja. Ya. Saya dari staf biasa, sebelum staf pun saya itu supir. Ya, supir. Kemudian
maka jadi staf dan bersekolah tugas di SMP Negeri 3 Banjar. Iya iya iya. Nah, kemudian saya di pendidikan masyarakat di SKB yang di Pemaron. Iya. Sudah itu saya pindahkan tahun 2000 ke provinsi. Ditugaskan selaku fungsional itu pamong belajar di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya di unit pelaksana dinas daerahnya. Itu di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar ya. Di sanalah saya kemudian jalan hidup juga diangkat jadi ke struktural itu jadi kepala seksi pemuda itu di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Seingat saya waktu saya tugas itu tahun 2008 saya berobsesi waktu menduduki selaku kasih pemuda. Ini urusannya ini adalah bagaimana antara lain kan urusan paskibraka. Iya. Saya berkeinginan dan melihat Bali itu biar dapat selaku pengibar bendera pusaka gitu. Dan ada seleksi untuk paskibraka yang akan dikirim. Iya. Jadi keinginan dan cita-cita saya itu biar ada yang mewakili Bali di pengibarnya. Kan ada pasukan pengibar bendera pusaka, pembawa baki, kemudian pasukan 8, sampai dengan pasukan 45. Iya. Ya orang berharap kalau di pasukan 8 aja udah bersangat-sangat kan itu. Iya, Saya betul. enggak, harus jadi pengibar bendera. Akhirnya terpilih waktu itu kalau nggak salah 2, laki 1, perempuan 1. Emang ada cadangan itu cadangan. Nah pada saat saya bawa ke sana, saya karena berobsesi saya antar sendiri ke sana ke Cibubur. Di sana kemudian terpilih sebagai lurah adalah dari Bali yang perempuan. Nah saya pikir nih dapat dah nih kan gitu. Iya iya. Nah, akhirnya saya disuruh pulang mendadak dari Jakarta, ada mutasi lagi itu udah nggak mau pulang saya. Itu akhirnya sudahlah kita balik ke Bali. Nah, kemudian saya nggak tahu mungkin dari kasih dinaikkan selaku kepala bidang saya. Itu nggak dapatnya di dinas sosial malah itu nggak apa-apa. Nah pada saat itu detik-detik proklamasi, nah ini kan tugas sekarang. Iya. Saya udah pindah tugas laku kabid pengkajian pengembangan di Dinas Sosial Provinsi Bali. Saya baru bisa nonton karena kan saya harus lihat dapat di mana ini di pasukan 8, 45. Tahu-taunya begitu disebutkan bahwasannya pembawa bakinya itu untuk merah putih itu adalah dari Bali. Waduh. Itu anak SMA 3. Wah senang saya. Iya. Nah, terus sekarang yang ngibar nih, bertiga nih, itu bertiga. Sudah itu salah satunya disebutkan itu dari Bali yang SMA 4 Singaraja. Iya. Wah saya melompat, sukses. Itu saya senang kan. Nah itu kebanggaan sama dengan kebanggaan kita sebagai seorang guru. Betul sekali. Benar bangga? Iya betul Ya, sekali itu. Bapak. Nah itu makanya saya dan kemudian kita waktu itu juga di Kasih Pemuda adalah bagaimana membangun yang namanya Monumen Pemuda. Itu waktu itu pusat atensi Kementerian Pemuda. Nah, saya menginisiasi biar ada yang namanya Monumen Pemuda yang terkumpul sebelum dibangun itu dari tanah dan air seluruh Indonesia. Kalau dari Bali kabupaten Mangli, Buleleng semua kumpul jadi satu di provinsi. Itu ada di Margerane, itu dibawa ke sana. Begitupun provinsi yang lain. Inilah yang dituangkan tanah dan air barulah dibangun. Namanya Monumen Pemuda itu. Karena sumpah pemuda itu yang terakhir sumpahnya mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Jadi itu kebanggaan saja. Ya. Dan saya setelah itu
di sosial, ya sudahlah saya di pengkajian pengembangan sama-sama menginisiasi adanya bedah rumah, ya bedah rumah gitu. Kemudian saya pindah lagi jadi kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial. Gitu. Setelah itu saya dipindahkan lagi tugas. Ini semua kan karena beban tugas. Iya. Jadi Biro Humas waktu itu belum jadi satu dengan protokol Biro Humasnya. Di sanalah saya sebagai kabag publikasi. Iya. Publikasi, wah ini ruwet juga nih urusan publik. Ya makanya saya Tidak kenal ini jauh-jauh senang. ya. Ya ini kayak Tidak jauh-jauh dengan urusan Niki. saya itu adalah Iya. media cetak, media elektronik, ya, Iya. media online, Radio, gitu. iya. Itu radio, ya aku dengar. Ya, gitu, di radio aku dengar kan gitu. Akhirnya 2014 saya dijadikan itu yang namanya kepala biro, itu kepala biro Mas dan protokol jadi satu nih gitu. Jadi ya sudahlah kita nikmati aja. Iya. Sanalah kita tugas, kemudian 2015 tanpa saya juga ada berkeinginan, bercita-cita. Jadilah saya pejabat bupati. Pertama ada pejabat bupati yang diadakan karena pilkada dulu di Bangli ya kurang lebih sekitar 8 bulanan lah di sana. Ya. Itu kembali lagi saya tugas di Humas protokol. Hanya kemudian saya jadi kepala dinas sosial. Dan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Iya. Sampai akhirnya saya sekarang ini pindah lagi menjadi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat itu. Jadi itu semua kita boleh berkeinginan tetapi jalan hidup kita. Iya. Tapi lakukan dan kerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Karena ya kan tugas itu adalah dharma. Nggih. Dan itu kewajiban kita. Nggih. Bagi saya, Ya. nah, kita berusaha tetapi semua itu ditopang dan itu merupakan tugas, kewajiban dan dharma kita, itulah karma kita. Dan kita lakukan, kerjakan semampu dan sebisa kita kerjakan. Bagi Iya. saya. Nggih. Bapak, niki kan Bapak hadir dalam rangka pembukaan SMK Fest 2024. Nah, dari sisi pemerintah Provinsi Bali Bapak, bagaimana melihat sinkronisasi antara program pemerintah provinsi dengan digelarnya SMK Fest 2024 niki Bapak? Saya kira sinkronisasi antara program pemerintah provinsi dengan digelarnya ini jelas pasti dan itu merupakan bagian bagaimana kita itu mengakselerasi ya dari program dan kegiatan. Nggih. Itu tidak hanya seperti saya katakan tadi, tidak hanya itu dari pemerintah, ya kan dunia usaha dan industri ini juga dilibatkan, ya kan masyarakat di samping SMK-nya itu sendiri. Sinkronisasinya bagaimana nanti anak-anak SMK ini ya kan berdaya guna. Nggih. Setelah berdaya guna dia berhasil guna apa? Ada yang namanya mereka itu kan bekerja Iya. di dunia usaha, di dunia industri. Syukur-syukur di pemerintahan. Benar kan? Iya. Itu loh. Tetapi produk-produk tadi saya juga ada pertanyaan dari media juga ada. Produk yang dihasilkan ini bagaimana? Katakan tadi SWOT gitu loh, benar kan? Iya. Nah ini kan memerlukan yang namanya atensi, ya. Saya kira juga SMK 1, SMK 2-nya, ya kan, SMK 3-nya ada produk. Tadi saya lihat juga SMK 3 dalam sisi desain untuk gambar, ya kan, bangunan. Kenapa kok? Ya mungkin ada beberapa yang secara parsial yang sudah kan, yang ikut. Tetapi kalau bisa ini yang harus diadakan kerjasama mungkin aja dengan pengembang kan gitu Pak ya. Ini dari sisi desain ini ya kan desain baik desain grafisnya juga. Ini yang harus diatensi ya produknya ini bagaimana marketnya benar nggak? Baik itu nanti disinkronisasikan itu nanti dengan UMKM. Ya kan dunia usaha yang mau mengambil, benar kan? Ya, Mengambil. Ataukah tadi juga saya bincang-bincang dengan Kabid SMK,
ya SMK Belutnya ini Gitu. kan Ya. ada apakah itu didukung dengan regulasi. Mari di sini kan tidak bisa kerjanya itu adalah parsial sendiri. Iya, Ini harus betul. bareng. Nggih. Berbicara yang namanya itu keberlanjutan, ya kan tidak hanya itu parsial, semua berbuat apa, ya kan melakukan apa, untuk apa, di mana dan bagaimana. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Iya. Kalau berbicara kita itu adalah integritas, ya kan? Itu adalah sinkronisasi, harmonisasinya ya begitu. Iya, Menurut iya. saya ya. Nggih, Jadi iya. tidak hanya diucapkan, Iya. ya kan? Mari dulu pasti ada kendala, ada ataupun tantangan. Ya namanya usaha pasti. Iya. Benar kan? Betul, betul. Tapi di mana ini yang memerlukan yang namanya pola pendekatan, pola komunikasi, ya kan, untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan atau inginkan tersebut. Iya. Nah, setelah melihat Bapak bagaimana SMK Fest ini di hari pertama, apa harapan Bapak ke depannya dari SMK dan juga dari lulusannya Bapak? Harapan saya ke depannya dari SMK Fest ini adalah semua jadi anak-anak ini ya, itu pertama adalah pasti dia terampil karena mempunyai keterampilan, Nggih. ya kan. Kemudian keberlanjutan seperti saya katakan tadi, Iya. ya mereka bisa itu bekerja dan berguna. Pertama berhasil guna, berhasil guna dan berdaya Berdaya guna. guna. Itu sih harapan kita. Saya kira itu harapan semua kok. Iya. Orang tuanya juga berharap demikian. Iya, betul. Benar kan? Pasti itu tidak ada orang tuanya kayak kan Kang Wong aja di rumah ngoyong atau nganten kan tidak mungkin. Iya. Buat apa? Dan kemudian bagi yang perempuan, tidak hanya laki aja, perempuan, tidak hanya nanti itu mereka kemudian udah dewasa kemudian menikah itu, dia bisa menghasilkan, ya kan? Di sini kan ada yang pengaruh tamaan gendernya, benar nggak? Iya. Itu maksud saya. Iya, Ya. iya, ya. Terakhir Bapak, mungkin setelah Bapak melihat-lihat, mungkin beberapa bagian ya dari sekolah kami, ada pesan-pesan khusus yang Bapak sampaikan untuk pengembangan sekolah kami ke depannya SMK Negeri 3 Singaraja di bawah kepemimpinan Ibu Nyoman Nilon. Saya udah lihat-lihat di sini kekeluargaannya masih terus dipupuk ya, artinya terus dipertahankan karena yang namanya sekolah sebagai satu kawasan wisata Mandala, Iya. ya kan? Ini adanya satu keseimbangan, ya kan, keselarasan antara lingkungan sekolah. Ya, kalau bicara lingkungan sekolah itu adalah murid, guru, dan sekolahnya sendiri. Artinya sekolah ini bangunannya Iya. dengan yang lain. Saya lihat tadi itu sudah bagus kok penataannya, Iya. ya kan. Jadi aura-aura vibrasinya juga udah bagus ya saya lihat. Kemudian welcomingnya juga bagus ya. Jadi saya juga di sana lah kita menunjukkan identitas sebagai seorang guru dan anak didik yang di Emban ya. Kemudian dengan masyarakat yang ke sini. Jadi kesan pertama begitu menggoda. Kan begitu. Selanjutnya Iya. mari kita Oke. bersama memajukan SMK. SMK. Nah, Terima kasih. Bapak, ini kan ada juga pemirsa di rumah Niki, termasuk di dalamnya juga masyarakat. Mungkin Bapak ada menyampaikan pesan mewakili pemerintah Provinsi Bali mungkin untuk masyarakat yang mendengarkan di rumah Bapak. Ya, bagi saya sih enggak. Kalau dikatakan pesan sih enggak. Iya. Nah, Saya sih berharap ya, nggih, nggih. berbicara kita ini dalam bukan hanya SMK ya, sekolah ini. Iya. Mari kita bersama-sama di sisi pengawasan. Nggih. Kita menjaga bahwasanya anak-anak didik yang bersekolah SMK, SMA itu tidak hanya di sekolah itu juga diawasin ya. Diawasin itu tidak gaya dulu gaya pola-pola pendidiknya. Iya. Kemudian di rumahnya di orang tua juga masyarakat berhak juga itu mengawasi kita bersama. Karena kita lihat ya kan ini
mereka itu jangan sampai menimbulkan juga keresahan di masyarakat. Iya. Hal-hal yang tidak bisa. Memang untuk hal-hal lainnya ada saja, ya ada saja. Tapi mari kita ingatkan, kita melihat bahwasanya itulah dinamika perkembangan anak, ya. nggih. Dan masyarakat juga bisa juga itu mengawasi, ikut bersama-sama, mengawasi mereka itu biar tidak sampai mereka itu gagal di dalam mereka itu memupuk usia-usia mereka. Itu aja pengawasannya. Iya. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak sudah menyempatkan hadir di studio kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik sahabat Teknika, demikian tadi obrolan singkat kita bersama Bapak Idewo Gede Mahendra Putra SHMH, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Bali. Semoga lancar perjalanannya Bapak kembali ke Denpasar. Dan sahabat Teknika, kita akan bertemu lagi di program STEM Flash berikutnya. Sampai jumpa. Bakti putra bangsa diawali rasa hormat pada orang tua. Belajar yang baik ya nak. Menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin, tertib, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot, menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya.